Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang menyelenggarakan pembukaan Job Fair Kota Magelang 2026 Selasa 28 Juli 2026. Yang terhormat Wakil Menteri Tenaga Republik Indonesia beserta istri yang berhormat memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jiwanya bangunan untuk Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama persembahan tari tiga Mukti Senian Gembira, Sanggar Tari Setio Manila, koreografi Gilang Wayu Triasmara, komposer Rohman. Gerakan tadi menggunakan pijakan gerakan tradisi dikombinasikan dengan gerakan modern dan kontemporer, dipadukan dengan gerakan akrobatik, menggunakan pola lantai yang penuh dengan variasi dan permainan level yang tidak monoton, menyesuaikan dengan alur cerita tari yang ada. Hadirin, kita sambut persembahan tari tiga Mukti Senian Gembira. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta Ibu Nino Hayani. Yang kami hormati Wali Kota Magelang beserta Ibu Nersani Yuniati SK, Ketua DPRD Kota Magelang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Job Fair tahun 2026 Kota Magelang, meraih peluang menuju karir masa depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara, marilah kita bukakan berdoa bersama yang akan dibacakan oleh Bapak Pardana SH Insa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini yang terhormat, sebelum acara ini dimulai, marilah sejenak kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon agar acara pada pagi hari siang ini senantiasa diberikan keberkahan dan keridhaan. Mohon izin doakan saya dapat bawakan secara muslim, dan bagi hadirin non muslim dipersilahkan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan mu'afin ni'amah wa yu'afin mazidah. Ya Rabbana alhamdu. Rabbana la syukru wa la syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagimu, Tuhan semesta alam, atas nikmat rahmat, nikmat kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Kami dapat berkumpul untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Job Fair Kota Magelang tahun 2026 dengan penuh rasa syukur. Kami mohon ridho-Mu agar setiap langkah yang kami tempuh hari ini Engkau catat sebagai ibadah dan kesucian. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami, tuntutlah hati kami dalam kejujuran, jadikanlah pikiran kami dengan kebijaksanaan, dan kuatkanlah langkah kami dalam kebenaran. Karuniakanlah kepada kami kesehatan, kekuatan serta kejernihan hati, agar kami mampu menjalankan tugas dengan profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, tanamkanlah dalam diri kami semangat untuk terus membangun bersama, melayani seluruh hati. Jadikanlah pemerintah Kota Magelang sebagai pemerintahan yang mampu menghadirkan pelayanan terbaik yang rukun, damai, dan sejahtera. Hindarkanlah kami dari segala bentuk penimbangan, kelalaian, maupun kesombongan yang dapat merugikan bangsa dan negara. Ya Allah, ya Maha Melindungi, limpahkan keberkahan-Mu bagi Kota Magelang, bagi para pemimpin kami, aparatur pemerintahan, serta seluruh elemen masyarakat. Jadikanlah kegiatan ini sebagai saran untuk memperkuat sinergi dan solidaritas sosial demi mewujudkan kota yang lebih maju, mandiri, dan membahagiakan berbeda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan laporan penelitian oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Ibu Susawati STPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kanjeng Raden Aryo Dr. Insinyur Haji Afri Astaghfir MSI IPU beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Magelang, Bapak Haji Dawar Prasetyono beserta Ibu, Ketua DPRD Kota Magelang, Bapak Kevin serta Haryadi Kamil SH, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ahmad Aziz SEMSI, Kepala BPK Surakarta, Ketua Wakatim Evaluasi dan Evaluasi Pelaporan Sekjen Bidang Penta dan PKK, Ibu Asisten Sekda Kota Magelang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magelang atau yang mewakili, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah Kota Magelang atau yang mewakili, Rektor Universitas Gadjah Magelang, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Rektor Amikom Bina Patria atau yang mewakili, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kota Magelang, Ketua Apindo Kota Magelang, pimpinan perusahaan atau HRD rekruter perusahaan beserta joker tahun 2026 Kota Magelang, serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah limpahan rahmat dari karunia beliau sehingga kita semua dapat hadir dalam acara pembukaan Job Fair Kota Magelang tahun 2026 dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun juga. Kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Ibu, Bapak Ibu, tamu undangan semua sehingga kegiatan Job Fair tahun 2026 ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja yang kami hormati serta hadirin tamu undangan yang berbahagia, dalam penyelenggaraan kegiatan Job Fair Kota Magelang tahun 2026 ini dapat kami laporkan hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Kerja Dalam Negeri, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Adapun maksud dan tujuan kegiatan Job Fair ini adalah untuk memudahkan dan membantu para pencari kerja memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu yang pendek, serta ajang mempertemukan secara langsung perusahaan sebagai pemberi kerja dengan pencari kerja untuk selanjutnya dapat dilakukan proses rekrutmen dan seleksi kerja. Sedangkan tujuan kami menyelenggarakan Job Fair ini antara lain yang pertama, mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja secara langsung. Yang kedua, menyediakan informasi kebutuhan tenaga kerja yang akurat dan mudah diakses masyarakat. Yang ketiga, memfasilitasi proses rekrutmen tenaga kerja secara efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan penempatan tenaga kerja di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya.
Yang kelima, mendukung upaya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Bapak Wali Kota serta tamu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan juga bahwa Kota Magelang pada tanggal 4 Juli 2026 berhasil meraih penghargaan terbaik pertama kategori penurunan pengangguran tingkat kota se-Jawa Bali dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 dengan penghargaan berupa dana insentif fiskal senilai 3 miliar yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia bertempat di Wonogiri, Yogyakarta. Dengan diadakan kegiatan Job Fair tahun 2026 ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Magelang untuk melayani sepenuh hati dan memfasilitasi masyarakat khususnya para pencari kerja dan dunia usaha yang membutuhkan pekerja sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dengan kegiatan ini diharapkan akan semakin meningkatkan capaian dan kinerja pemerintah Kota Magelang dalam upaya mengurangi dan menekan kembali angka tingkat pengangguran terbuka di Kota Magelang. Kegiatan kami Job tahun 2026 ini dibiayai murni atau sepenuhnya dengan APBD Kota Magelang. Jadi tidak ada CSR maupun sponsorship dalam acara ini. Kemudian waktu penyelenggaraan hari ini Selasa dan besok Rabu tanggal 28 dan 29 Juli 2026. Jam dari mulai pukul 8 sampai 3 sore. Tempat di Gedung Wanita Kota Magelang, Jalan Veteran nomor 4 Kota Magelang. Target dan sasaran kegiatan kami untuk Job Fair 2026 ini kita menargetkan pengunjung kurang lebih 2.000 pencari kerja selama 2 hari. Ada sasaran kami yang pertama pencari kerja lulusan baru atau fresh graduate. Prioritas utama ditujukan bagi lulusan baru dari jenjang SMA, SMK, diploma, sarjana maupun pasca sarjana. Kemudian yang kedua juga para pencari kerja lama atau korban PHK, job seeker yang berpengalaman. Kita menyediakan wadah bagi pencari kerja tersebut untuk meningkatkan produktivitasnya ataupun yang sedang kehilangan pekerjaan agar bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Kemudian yang ketiga, kelompok penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan Job Fair ini kami juga menyasar kelompok disabilitas dengan menyediakan kuota lowongan kerja khusus yang ramah disabilitas. Dan tentunya program ini mendukung program unggulan Bapak Wali Kota Magelang berdikarikan disabilitas. Kemudian yang keempat, perusahaan atau dunia usaha dan dunia industri, di mana kami membantu perusahaan untuk memberi tempat dan juga mendapatkan suplai sumber daya manusia lokal yang berkualitas sesuai kualifikasi jabatan secara cepat tanpa biaya iklan rekrutmen yang besar. Yang selanjutnya setelah Job Fair pada pagi hari ini diikuti oleh 18 perusahaan lokal, regional dan nasional yang beragam dari berbagai sektor, yaitu sektor industri garment ada 2 perusahaan, food and beverage ada 1 perusahaan, jasa telekomunikasi dan informasi 1 perusahaan, jasa konstruksi 1 perusahaan, jasa keuangan, pembiayaan dan perbankan 3 perusahaan, jasa manajemen dan sumber daya manusia 1 perusahaan, otomotif 1 perusahaan, perhotelan 2 perusahaan, retail 4 perusahaan, dan penempatan pekerja migran Indonesia ada 2 perusahaan. Adapun perusahaan yang tergabung di dalam Job Fair 2026 ini antara lain pertama PT Permodalan Nasional Madani ada lowongan 120, PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfa Midi 100 lowongan, PT Anugerah Abadi Magelang 250, PT Sumber Baru Sentral Motor 10, PT Bank BTPN Syariah 33, PT Federal International Finance ada 10, kemudian Hotel Puri Asri ada 2,
usaha ada 5, Mutu Group atau Destia Connection Hotel ada 30, PT Prima Karya Sarana Sejahtera 75, Amanama Group 8, PT Indomarko Prismatama 200, Bakabul 50, PT Karya Sejahtera Balitama 100, PT Adicita Boga Intiprima 40, kemudian yang terbanyak PT Libra Permana Semarang 1000, ada PT Sukses Mandiri Utama Magelang 150, dan yang kedua terbanyak PT Java Indo Corpora 500. Dengan total kebutuhan tenaga kerja yang tersedia tadi bisa kami jumlah sebanyak 2.681. Lowongan kerjaan ini kami utamakan untuk lulusan SKTP, SMK, SMK, Diploma, dan S1, baik untuk lowongan dalam negeri, luar negeri, dan disabilitas. Event kegiatan Job Fair tahun 2026 ini selain melayani rekrutmen tenaga kerja, juga kami adakan side event. Yang pertama ada talk show, peluang, mekanisme, dan prosedur kerja di luar negeri. Ini dengan narasumber dari BPTKMI Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, talk show mental baja memasuki dunia kerja, mental ready, career steady. Ini dengan narasumber dari psikiater RSUD Daerah Kota Magelang, Ibu Dr. Susini Rangkai Sari. Kemudian ada talk show dari seni memikat HRD lewat kata-kata. Ini dengan narasumber dari public speaker coach Rizka Ardila Prinkasari. Yang keempat ada workshop klinik bedah CV anti ghosting, trik dilirik HRD dalam 7 menit. Ini dengan narasumber dari Duta Alfa Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi dan wadah keberlanjutan dari program dan kegiatan pelatihan di Disnaker dalam acara Job Fair ini, kami juga memberikan kesempatan emas bagi alumni pelatihan di Disnaker. Namun karena keterbatasan tempat, jadi kami membawa 3 alumni dari Tata Boga, Barista, dan Barbershop untuk penampilan hasil karya mereka dalam merintis dan mengembangkan wirausaha, sehingga kegiatan pelatihan di Dinas Tenaga Kerja melalui program unggulan Bapak Wali Kota Damai dapat dilihat hasil pembuktiannya. Demikian yang dapat kami laporkan. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Job Fair Kota Magelang tahun 2026 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, berdampak pada penurunan angka pengangguran dan optimalisasi layanan ketenagakerjaan kepada masyarakat di Kota Magelang dan sekitarnya. Selanjutnya kami mohon dengan hormat dan dengan sangat kepada Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia serta Bapak Wali Kota Magelang untuk berkenan memberikan sambutan dan pengarah serta membuka secara resmi kegiatan Job Fair tahun 2026 ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, merupakan rangkaian acara selanjutnya sambutan selamat datang oleh Wali Kota Magelang, Bapak Haji Damar Prasetyo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu berkah dalam. Izin yang kami hormati, yang kami banggakan, Wakil Menteri Tenaga Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Afrian Syahdur, MSI, IPU, beserta istri dan keluarga. Selamat datang di Pamulang. Pamulang adalah cantumnya Jawa, Pamulang tanah Jawa, Muslim tanah Jawa. Ini seorang ibu tidak ada, jadi pusat Jawa dari Pamulang. Dan saya hormati Bapak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, senior kami, Guru Tengah, mendapatkan amanah sebentar memimpin Pamulang. Terima kasih. Dan saya hormati Ketua DPRD Kota Magelang, Kepala BPFD Semarang, Kepala BPFD Surakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Para asisten sepeda Saudara Magelang, para dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Magelang atau yang mewakili, Kepala BPJS Tenaga Kerja Magelang, Ketua DPPKK Kota Magelang, beserta saya Pak Dimyati, Kepala Perangkat Daerah Camat dan Lurah se-Kota Magelang, yang saya hormati Rektor Pembinaan atau yang mewakili Rektor Unima dan Rektor Amikom Bina Patria atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala SMA dan Kejuruan se-Kota Magelang, Ketua Apindo Magelang, Bidang Perusahaan atau HRD, Rekruter Perusahaan, beserta Joker tahun 2026, serta para pencari kerja tentunya. Pencari kerja anak sekalian yang hari ini hadir beri kesempatan bagi Anda semuanya, gunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Kesempatan tidak datang dua kali. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa yang pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat bernapas, selanjutnya sehat, semangat, tak kurang satu apapun, bahagia, lahir dan batin, nikmat silaturahim, sehingga kita semua bisa menghadiri dan mengikuti pembukaan Joher Kota Magelang tahun 2026 ini. Hadirin sekalian, saya hormati, pelaksanaan Joher ini adalah bukti bahwa pemerintah Magelang yang membuka lebih banyak peluang bagi warganya. Di sini kita tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tapi juga mempertemukan harapan dengan kesempatan agar semakin banyak masyarakat bisa bekerja dan hidup lebih sejahtera. Dari karena itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang atas penyelenggaraan Joher ini dengan menghadirkan 18 perusahaan dan 2.681 lowongan kerja bagi lulusan SLTP, SMA, SMK, diploma hingga sarjana, termasuk peluang kerja di dalam negeri maupun di luar negeri, serta kesempatan bagi penyandang disabilitas. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh perusahaan, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh mitra yang telah berkolaborasi dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Kolaborasi seperti ini yang perlu terus kita perkuat, sebab membuka kesempatan kerja bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Perlu terus bersinergi agar semakin banyak masyarakat yang dapat bekerja dan meningkatkan kesejahteraannya. Bagi sekalian,
saya sampaikan di sini, pertama gelar ini mempunyai visi yang jelas dan tegas, yaitu visi pembangunan jasa dan perdagangan. Ini yang harus kita pahami bersama. Bulan kemarin, 2 bulan yang lalu, kami mendapatkan penghargaan. Kami menjadi kota terbaik di regional Jawa Bali tentang strategi penurunan angka pengangguran. Memang banyak masyarakat yang belum paham, dan aku sih nganggur kok oleh piala, oleh juara, dan kita mendapatkan uang penggunaan dari Kementerian Dalam Negeri sejumlah 3 miliar. Jadi juara 1, juara 1, juara 2-nya dari Bali dan 3-nya dari Solo. Nah, jadi luar biasa dalam kerajaan. Nah, ini yang perlu dipahami. Dan yang dilihat adalah strategi kita, bagaimana kita menurunkan pengangguran yang ada di kota ini. Perkotaan berbeda dengan kabupaten, strateginya berbeda. Mengapa saya ambil visi kota jasa dan perdagangan? Karena memang kita ini bukan kota industri. Kita cuma 18 kilometer persegi. Bagaimana kita bisa membuat industri untuk kita mampu berurusan dengan kerja yang ada di kota. Maka dari itu kita buka seperti job fair, vokasi dan lain sebagainya. Kita memfasilitasi, kita memfasilitasi anak-anak kita yang ingin kerja. Kerja tidak hanya di dalam kota Magelang saja. Anda bisa kerja dimanapun, dunia ini luas. Anda bisa kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah ini masalah mentality. Jadi pendidikan kita pendidikan mental ini akan kita dorong terus di beberapa wilayah dan daerah besar. Sehingga visi kota jasa dan kota perdagangan ini bisa kita implementasikan dan bahkan menjadi kota Magelang. Oh, yang mau bergerak di bidang jasa. Tadi saya sampaikan ke Pak Menteri waktu di transit tadi bahwa strategi kami untuk kelas 2 SMA dan SMK ini sudah kita tanya, Anda ingin meneruskan kuliah atau Anda ingin bekerja? Terus karena ini kaitannya sama database ini kita gunakan seberapa peluang kerja, seberapa peluang usaha yang akan kita ciptakan sehingga ini kita paham kebutuhan tenaga, kebutuhan tempat kerja dan kebutuhan daripada anak-anak kami yang ingin kerja. Jadi seperti itu. Setelah kita tanya yang kuliah monggo, kita punya program beasiswa juga. Kemanfaatnya, tapi ada syarat dan ketentuan yang baru tentunya. Yang kedua, setelah saya ingin kerja, kerjanya ada 2. Dan ingin kerja di perusahaan, atau perkantoran atau dan lain sebagainya, instansi dan lain sebagainya. Mereka juga ingin melihat sebagai pengusaha atau bergerak usaha. Nah, ini kita pasti itu, dan tidak ditutup semua berjalan dengan rapi di Magelang. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sendiri di dalam seluruh pihak yang sudah dibantu, terdorong, mendukung apa yang menjadi program-program keamanan daripada pemerintah. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada ini patut kita syukur bersama. Namun mengharapkan beberapa tujuan akhir, merayakan apresiasi dari kita yang telah kita lakukan bersama. Karena berdasarkan dan sesungguhnya adalah ketika semakin banyak warga Kota Magelang memperoleh pekerjaan, memiliki penghasilan dan layak dan hidup lebih sejahtera. Itu adalah tujuan kita, tujuan pemerintah lakukan. Jadi sekarang untuk itu guna mewujudkan tujuan tersebut, tentu kita tidak hanya membutuhkan kesempatan kerja yang luas, tapi juga sumber daya manusia. Ini yang pertama. Sebenarnya pada
Hari ini sekalian saya konten sekalian. Jadi waktu kita mencukupi, jadi pas orang berikutnya. Jadi orang bilang menuju era SDM di 2027. Kenapa ini sangat menentukan? Kenapa ini menjadi penting? Karena SDM ini yang menentukan peradaban suatu negeri, peradaban suatu bangsa. Cuma SDM. Dan SDM ini, pendidikan ini, SDM ini yang bisa memutus rantai kemiskinan, rantai kesenjangan yang ada di negara kita. Ini harus menjadi komitmen kita bersama, harus menjadi tujuan kita bersama. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang besar, menjadikan peradaban yang baik. Kalau kita tidak mempunyai sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas, kalau yang banyak sumber daya alam, menolaknya perlu SDM dan mempunyai hati. Nah, kemampuan di depan untuk membangun bagaimana sumber daya manusia ini menjadi hal yang fundamental, hal yang utama. Human capital development, ini saya kembangkan kota-kota, kita seperti itu. Human investment bisa kembangkan di kota-kota. Sehingga kita siap untuk bersaing dengan negara-negara lain. Sekarang Vietnam sudah perlu maju di kerja, berarti kita akan susul. Saya yakin dari Pak Imam akan menjadi emas, makanya asal kita beriman, kita fokus kemudian kita pasti bisa dengan tujuan yang sama. Jadi karena itu saya sangat mengapresiasi dengan dokter ini tidak hanya membuka akses terhadap ribuan lowongan pekerjaan, tapi juga membekali para pekerja agar lebih siap. Jadi sebenarnya di Osama Muda ini sudah kita buka setiap harinya itu membuka lowongan pekerjaan di kantor Denmarker dan Transmigrasi dalam jalan raya ini. Hampir setiap minggunya ada tes wawancara di sana. Denmarker juga mengadakan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang ingin berusaha. Seperti itu, makanya kita mengatakan pelajaran dari keterampilan itu lebih kepada apa? Minat-minatan, bukan pasangan, bukan sekedar pengen pelatihan, mendapatkan ongkos, mendapatkan pengalaman, mendapatkan alat, dan pada akhirnya dari 100 yang kita, dari 100 yang kita bina, dari 100 yang pelatihan cuma 2 atau 3 orang dari perusahaan atau pengusaha. Ini kurang efektif. Ini melakukan orang yang sekarang siapa yang mau silakan. Ini masalah minat, masalah minat. Orang sekarang melalui BACV, diskusi, pelatihan mata kita didengarkan. Edukasi prakerja luar negeri didengarkan juga dengan OXO dengan bersama mental, antara mental. Jadi dunia ini bukan cuma di kota yang saja. Dunia ini luas, sudah ada berkali di mana-mana. Tapi saya kasih kepada semuanya, anak-anak sekalian, karena kesuksesan itu bertemunya opportunity dengan iluminasi, kesempatan, dan kemampuan skill dari sukses. Nah, orang sampai yang rezeki untuk sukses, mereka tidak pernah rezeki bagus, orang tidak ada sukses. Makanya negara, pemerintah hadir menghadirkan peluang-peluang itu. Dan sekalian, saya berharap berkah tersebut tidak akan membantu para pekerja. Oleh pekerjaan kami juga membuat mereka mampu berkembang, berkembang, dan juga membuat mereka mampu beradaptasi, bertahan menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Jangan santai-santai. Semakin ada penunda-penunda, kesempatan Anda mengambilkan akan semakin berat dan bahaya.
karena lulusan-lulusan baru yang lebih mempunyai kualitas tentunya dan lebih siap yang akan merebut pemahaman ini, memanfaatkan sebaik-baiknya karena mereka beberapa paling Pak Agus Sekanggu jalur kaya, Pak Agus Sekanggu jalur kaya. Saya kita buka hubungan kalian, awas lagi berkata sesuatu sesuatu apa sesuatu sesuatu eksos mana. Jadi kita sudah buka, ini kita komitmen mau kita manfaatkan bersama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba pertama kali tahun 2026 secara sini saja akan dibuka. Kemudian kesempatan ini sungguh luar biasa. Saya mengucapkan kepada Pak Wamen dan para itu dan telah menyempatkan waktu hampir 28 jam untuk memperlakukan itu suatu kehormatan, suatu pembelajaran tertinggi untuk melaksanakan pembangunan untuk pemerintah pembangunan, sehingga hal seperti ini menunjukkan kita adakan dari 1 tahun bisa 4 atau 3 kali, sehingga anak-anak kami yang memerlukan pekerjaan dan mereka butuh pekerjaan akan bisa tertampung. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada sekalian. Terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan kemudahan, kesuksesan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berminta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, merupakan rangkaian acara yang selanjutnya adalah sambutan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarif MSA MPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati ini hadir Bapak Wali Kota Magelang, Bapak Haji Muhammad Prasetyono bersama Ibu. Assalamualaikum. Yang saya hormati hadir juga Ketua IPM Magelang, Bapak Ibu bersama jajaran. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ahmad Aziz, Bapak saya lama ini, dengan saya Kolonel Pertama Pak Jokowi Kemaru, Bapak masih jadi habis sekarang juga masih ya. Dan saya hormati juga hadir
Selanjutnya, yang sama-sama kita hormati juga Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Ibu Susiawati, Kepala BPJS Tenaga Kerja Kota Magelang, dan Ketua Ibu Kota Magelang, Pak. Saya bersama rombongan dari Kementerian Tenaga Kerjaan juga hadir istri dan keluarga, kemudian Kepala BPPP Semarang, Bapak Vicky, Kepala BPPP Surakarta, Bapak Ferry, dan seluruh staf Kementerian Tenaga Kerjaan, Bapak Ibu pimpinan perusahaan beserta dokter dan para pencari kerja yang dari lulusan baru serta hadirin yang berbahagia pada siang hari yang berbahagia ini. Melalui sambutan ini saya ingin membacakan pantun. Nanti kalau oke jawabnya bagi semua. Jalan-jalan menikmati pagi, indah pesona kota Magelang. Bertemu perusahaan di Jogja hari ini, semoga kesempatan kerja semakin berkembang. Jadi saya kembali bicara soal Gunung Tiar berdiri menawan. Udara sejuk menyejukkan hati. Jogja hadir membuka harapan, mempertemukan talenta dengan peluang yang pasti. Bersyukur dari Allah SWT yang pada hari ini kita bisa bertemu juga dalam acara Job Fair di Kota Magelang, dan tentunya tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota Magelang. Semoga acaranya berjalan lancar, sukses, dan tentunya dapat memberikan pencerahan kepada kepada anak kita. Saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Job Fair di Kota Magelang pada tahun 2020. Dunia kerja saat ini dapat saya katakan berubah begitu kondusif, masih ada pengangguran, masih ada pekerjaan yang belum layak, masih terjadi mismatch atau ketidaksesuaian potensi dan syarat jabatan. Sementara di pihak lain dari beberapa sebuah narasi yang kita baca atau kita ketahui, seperti ketegangan geopolitik global, disrupsi teknologi yang bergerak secepat kilat, perubahan iklim dan inovasi membuat pasar tenaga kerja makin kompetitif dan tidak menentu. Dalam situasi penurunan pasca ini, penyelenggaraan Job Fair atau usaha kerja yang efektif menjadikan peran yang jauh lebih krusial dan strategis daripada saat kondisi ekonomi sedang stabil. Job Fair berperan sebagai oase nyata karena pelamar dapat langsung berinteraksi dengan HRD, menyerahkan berkas, menunjukkan soft skill, dan mendapatkan umpan balik kepastian proses seleksi jauh lebih cepat.
Job Fair juga menjadi wadah tanggap darurat ekonomi. Job Fair mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang justru sedang berada di tren positif dan membutuhkan talenta yang sangat cepat, sehingga mempercepat penyerapan tenaga kerja yang sempat terputus akibat PHK di tempat sebelumnya. Banyak sektor industri tradisional yang saat ini sedang lesu, sementara sektor baru seperti ekonomi hijau, teknologi digital dan logistik justru sedang berkembang sangat besar. Pencari kerja seringkali bingung bagaimana cara beralih arah karir. Melalui booth yang beragam, pencari kerja dapat melihat langsung sektor mana yang masih kokoh, bertahan, dan membuka peluang semalam mungkin. Ini adalah tempat terbaik untuk melakukan riset pasar secara langsung dan menyesuaikan keterampilan diri dengan kebutuhan industri terkini. Tadi saya kenal kawan dari Ibu Garis dan beberapa perusahaan itu, dan siap memberikan kepada gitu ya. Job Fair juga mengembalikan sisi kemanusiaan dan harapan. Mencari kerja di era yang tidak kondusif bisa sangat merusak kesehatan mental dan memicu rasa frustasi yang mendalam karena penolakan yang bertubi-tubi di dunia kerja. Melalui Job Fair, kita bertemu secara berjuang bekerja dalam satu ruangan, sehingga memberikan suntikan moral bahwa saya tidak berjuang sendirian. Selain itu, Job Fair biasanya dilengkapi dengan kegiatan walk-in interview, seminar, dan kelas-kelas yang dibuat oleh para penyelenggara. Kemudian para pencari kerja dapat berinteraksi dengan Job Fair pada hari ini. Bagi pemerintah, Job Fair menjaga stabilitas nasional. Pengangguran yang tinggi di era yang tidak kondusif adalah sumber pendek bagi ketimpangan sosial dan potensi kerawanan. Job Fair juga membuktikan bahwa negara adil dan konkret ini adalah langkah aktif menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas nasional tetap terjaga melalui penguatan sektor ekonomi keluarga. Bapak Ibu yang hadir hari ini yang saya hormati, sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia tenaga-kerjaan, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan bahwa saat ini ada sebuah raksasa ekonomi yang sedang tumbuh subur tepat di sebelah kita. Namun seringkali tidak pandang sebelah mata. Raksasa itu bernama UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. UMKM bukan lagi sekadar alternatif tempat pelatihan saat Anda di bawah operasi. UMKM adalah tempat bekerja yang sesungguhnya, tempat di mana karir Anda bisa tumbuh dengan cara yang luar biasa. Bekerja di UMKM memaksa kita untuk menjadi kreatif, adaptif, dan struktur dengan keterbatasan yang ada. Ini adalah inkubator yang sangat baik. Masa depan ekonomi kita tidak hanya digantungkan pada segelintir perusahaan besar, melainkan pada jutaan UMKM yang bergerak lincah di akar. Untuk itu, kepada generasi muda yang sedang mencari pekerjaan, jika hal ini pintu-pintu kooperasi yang sangat besar terbuka untuk Anda, jangan menganggap diri Anda gagal. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, saya menyampaikan apresiasi pada pemerintahan Kuala beserta seluruh jajaran yang telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan hari ini. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat merupakan kunci dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat.
Kepada dunia usaha dan industri, terima kasih telah memenuhi panggilan mulia ini. Kami berharap proses rekrutmen kali ini berjalan inklusif, transparan, dan adil. Berikan kesempatan terbaik bagi anak muda provinsi atau kota Magelang untuk membuktikan bahwa mereka adalah aset yang sangat berharga yang siap membawa perusahaan Anda melompat ke tinggi. Dan kepada para pekerja kerja, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Persiapkan diri, tampil percaya diri, tunjukkan kemampuan yang terbaik, dan jangan mudah menyerah, apalagi belum memperoleh hasil yang sesuai harapan. Kesempatan akan selalu hadir bagi mereka yang terus berusaha meningkatkan kualitas dirinya. Manfaatkan uang emas ini dengan sebaik-baiknya. Saya berharap Job Fair pada Magelang ini mampu mempertemukan lebih banyak pencari kerja dengan perusahaan, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah kota Magelang ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Semoga kolaborasi yang telah terbangun ini terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Mengakhiri sambutan ini, saya menutup dengan sebuah pantun kembali. Bunga melati, tahun mewangi. Mekar kita di pagi cerah. Mari bekerja sepenuh hati. Indonesia maju, masyarakat sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembukaan oleh Wakil Menteri Tenaga Indonesia didampingi oleh Wali Kota Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Oh, dia mirip ya, Mas. Program kita lagi nge-push itu weldernya apa? Welder ya? Ya. Sudah mau berangkat jam berapa? Oh, udah banyak Pak, kalau banyak ya. Bulanannya kita sudah 5 Iya. Bahasanya gimana, Pak? Mungkin bisa gini, formal dan formalnya untuk bahasa untuk Eropa kita ada pembakaran bahasa Inggris dan kita juga ada khusus untuk Eropa dari Norway sama Finland. Di Polandia ada, Slovakia ada, di Finland, Norway, Sekarang nggak sering walking itu. Pak, sekarang di sana Pak. Alhamdulillah lah, lancar katanya. Iya. Kayaknya emas. Di Solo di Rana perusahaannya Pak Edi.
Tenang aja. Kalau Armada itu kan saya bilang balik gue itu di IPO. Ya, iya, pokok itu semua dulu IPO. Betul enggak? Saya kan ada perusahaan keluarga yang dua generasi tiga karena tidak tahu lorong-lorong generasi pertama atau generasi kedua masih mengembangkan, membesarkan. iya, masih tahu orang tuanya ngeprosesnya kayak apa. Secara merdeka Satu semua satu. Pokoknya generasi masih ada sisa muncul lah. Campur-campur ya anak semua. Generasi ketiga usianya itu
Aku jengkel ngubung dari tanah. Suwi apa dong? Kalau nggak ikhlas ya bayar. Iya. Susah kalau nyukur laki-laki. Rambutnya soalnya pendek. Sibuk sama HP. Kadis, Pak Wali mana? Kadis kan anak-anak sekolah. Belakangan ya Pak. Ya memang kondisi geopolitik, geoekonomi yang terjadi di dunia yang sebenarnya ini dari dilema dan faktor sehingga pemerintah kita pesan daerah harus ada ini yang berjalannya dengan lebih hati-hati dan
memang terjadi beberapa sektor industri yang berdampak terhadap tentunya kekurangan karyawan karena pasokan atau bahan baku yang kita gunakan nilainya melonjak secara inilah yang pekerjaan baru yang jauh yang juga digitalisasi ini yang bersama dan kolaborasi yang sangat kuat dan harus kita perkuat sampai ke daerah. Dingin putih. Yang belakang kita menjaga. Sekarang saya KTP-nya PHK ini adalah langkah terakhir saya masih karena kalau dia orang PHK ini banyak investasi yang harus mereka amati orang yang ber-PHK nah ini yang rata-rata saya ketahuan kalau orang tujuan mereka tidak yang naik kalau misalnya ini tapi mereka sudah apa yang mereka juga menyiapkan jaminan sosial kita banyak sama dari
Maka itu kan masuk tapi dari hukum ada ini karena hanya 21 balik yang diberikan sehingga menangkap para usaha sudah berikhtiar, sudah berusaha menyediakan modal di tahun 2024, namun tetap mengalami kerugian secara terus hampir 5 tahun. Sudah diaudit oleh kantor akuntan mudik dan dinyatakan memang rugi. Maka mulai tanggal 31 Juli sudah tidak operasional, akan dilakukan penutupan dan sudah ada PHK. Sekarang prosesnya lagi berjalan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja. Lalu nantinya supaya ada titik temu terkait dengan pesangon dan PHK yang menjadi kewajibannya perusahaan. Nah, apa dilakukan pemerintah? Ya, memastikan bahwa PHK itu adalah pilihan terakhir. Kalau memang harus PHK, maka dipastikan hak karyawannya, JKP, JHT yang tentunya terkait dengan BPJS dan pemerintah, ya, itu harus segera dibayar. Yang kedua terkait dengan pesangonnya. Yang ketiga apa? Menginformasikan kepada pekerja PHK itu mengakses lowongan di Jawa Tengah itu sangat banyak karena industrinya industri bagaimana karya dan bukan banyak tenaga kerja. Maka kita memberikan informasi diakses dan juga akses pelatihan. Contoh kemarin yang di Sabon dari 600 yang sedikit itu sudah ada 400 dan sekarang proses berarti bekerja di perusahaan terus diali ada online dan lain sebagainya dekat dengan situ. Jadi jangan sampai nanti ketika ada PHK itu kita tidak memberikan informasi, tidak mengajarkan juga seperti itu. Dan terkait dengan UBS ini nanti masih akan dibahas ini ada pelatihan Satu, dua, tiga. Lewat mobil.
Bicara TPT kita kan ada 4,sekian% ya, setara dengan 950.000. Dari itu ada serapan tenaga kerja sampai dengan semester pertama ini 215-an itu ya terserap di Jawa Tengah. Belum teman-teman saudara-saudara kita yang bekerja di luar Jawa Tengah dan ke luar negeri. Data menunjukkan yang luar negeri sudah 23.000 dari kita yang ke Jawa Tengah yang bekerja menjadi PMI, baik itu termasuk. Jadi kita lumayan bagus katanya serapan tenaga kerja. Kita lihat ketika joker-joker kayak gini lowongannya itu kadang-kadang dengan yang mendaftar, yang mengakses lebih banyak lowongannya. Artinya ketersediaan kita bekerja mengakses pekerjaan itu masih cukup banyak. Yang paling penting bagaimana anak-anak itu dipersiapkan terkait dengan hard skillnya, keterampilannya, dan juga yang tidak kalah penting adalah soft skillnya, attitude, kedisiplinan, mental, dan lain sebagainya. Jangan sampai attitude-nya kurang baik, tidak disiplin, mentalnya kurang bagus. Baik. Sekarang ini banyak anak-anak yang ya, jadi kita tidak boleh mendikotomikan, membeda-bedakan. Ya. Perusahaan tetap ada yang mau rekrut atau efisiensi. Karena kemarin itu penting terbantu ya bahwa di masyarakat di wilayah Magelang itu kebetulan banyak perusahaan baru seperti hotel, nah itu maka rekrutmennya misalnya buka malamnya pas kebetulan itu maka Kota Magelang nomor 1 angka pengangguran. Ini kan karena kebijakan pemerintah kota yang memberikan keleluasaan investor masuk ke Magelang pas bersama-sama ini, maka kita juara satu menurunkan angka. Jadi sebenarnya di Kota Magelang lebih fleksibel usaha karena tenaga kerjanya juga bayangin di Magelang itu ada 2 besar sehingga kita tidak kesulitan mencari tenaga yang tampil. Nah, sedangkan perusahaan padat karya di Kota Magelang tidak ada, kecuali hanya beberapa seperti pabrik, cengkeh, itu hanya ratusan orang. Tapi yang ribuan hampir banyak. Jasa dan perdagangan harapannya tumbuh dan berkembang, tingkat penganggurannya semakin menurun. Jadi kami juga meminta teman-teman dari media ini menginformasikan lowongan itu ya, kita bertimbang antara yang kasus ya, kasus PHK, kasus DKI dan lain sebagainya tentang kelurahan ya, banyak yang itu nggak dihitung data, yang penting kan ono tenaga kerja. Bayangin saja ya gini, kalau konsepnya ketika
pemerintah memperbolehkan kota ada anak-anak bekerja di luar negeri. tidak begitu dodolan ini tidak maksimal bisa. Ini moratorium Kalau gitu mungkin orang yang harusnya yang tidak bekerja satu kartu atau tinggal di pengangguran. Jadi itu namanya pengangguran sulu. Nah, makanya kenapa dimaksudkan karena contoh dari kebetulan menyebabkan jangan nek kue pengerja satu itu meskipun di bawah wanita itu masih begitu. Nek minta coba bantu tonggone dodolan seminggu sekali. sekarang kan kalau dosanya mungkin berarti hanya anak-anak SMP. Bagaimana Sehat semua ya. Siswa, bareng-bareng. Assalamualaikum. Nanti nih misalnya itu kalau kecil Orang kayak kartu lama kembali ke nek. Better lu minum ya. Ini tim sukses saya dan saya diklat jadi juara satu. Ayo wes kamu. Kayaknya dengan bapak. Tahan dulu di situ, tahan di situ. Yo nggak bisa, orang sana penuh kok. Sekarang nyami. Bukan nyami sih, memang dalam rangka apa, terus berapa sasaran calon tenaga kerja yang acara Jepang ini memang acara tahunan dari Dinas Tenaga Kerja maka komitmen pemerintah pengurangan tingkat pengangguran bangsa. Apalagi kemarin menawarkan mulai kali satu se-Jawa Bali dengan PPT. Jadi kami komitmen dan konsisten nanti selalu mengadakan JPR. Jadi nanti harapannya bisa kita targetnya orang namun dari perusahaan-perusahaan malah lebih dari itu mereka menyediakan lowongan 2.700. Jadi mohon dimanfaatkan oleh masyarakat baik dari kota maupun berapa perusahaan yang terlibat? karena dari Bapak Wali Kota mendaki di gedung kita sehingga tempatnya terbatas, kita hanya bisa menyediakan 8 perusahaan. Sebenarnya lebih dari itu yang ingin ikut, namun karena kurang tempat sehingga hanya 12 saja. Berapa hari? Ini dilaksanakan 2 hari. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Dari. Sayangnya
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang menyelenggarakan pembukaan Job Fair Kota Magelang 2026 Selasa 28 Juli 2026.